Selamat pagi untuk siswa-siswi SMK Bina Taruna Purwokerto, khususnya untuk kelas 10 TKRO dan 10 perbankan. Ya, selamat pagi, semoga selalu sehat. Pagi ini kita akan melaksanakan pembelajaran online, ya, pembelajaran online secara online untuk mata pelajaran simulasi digital dan komunikasi dalam jaringan. Untuk mata pelajaran simulasi digital komunikasi dalam jaringan, nanti yang mengampu adalah saya sendiri, Pak Yuda Dipintoro. Jadi ada beberapa kali nanti kita akan melaksanakan pembelajaran lewat YouTube. Jadi kalian bisa melihat YouTube di channel saya. Ya, langsung saja untuk materi simulasi digital komunikasi. Ya, simulasi digital dan komunikasi dalam jaringan atau SIMDIKOM. Ya, kalian nanti bisa mencatat karena Pak Yuda nanti akan menjelaskan secara pelan. Jadi kalian siapkan buku dan alat tulis kalian. Kalian bisa catat di buku kalian masing-masing. Setelah itu, setelah kalian mencatat, kalian foto buku catatannya lalu kirimkan ke WhatsApp milik Pak Yuda sebagai bukti kalian sudah mengirimkan tugas kalian secara online ya. Untuk materi simulasi digital dan komunikasi dalam jaringan, ya, yang pertama, pengertian komunikasi. Ya, komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Ya, jadi di era digital seperti ini, apalagi di era pandemi COVID-19, komunikasi secara online juga sangat diperlukan. Apalagi sekarang pembelajaran online atau daring harus kita lakukan bersama-sama. Jadi kalian harus bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain. Jadi berkomunikasi itu antara dua orang. Tidak mungkin berkomunikasi itu satu orang ya, nanti malah dikira seperti apa ya satu orang. Ya. Selanjutnya, fungsi komunikasi yaitu sebagai informasi untuk pengambilan keputusan, sebagai kendali untuk mengendalikan perilaku, sebagai motivasi untuk penyemangat dalam bertindak, sebagai pengungkapan emosional untuk berinteraksi sosial. Ada beberapa jenis komunikasi ya. Yang pertama adalah komunikasi secara lisan ya. Komunikasi secara lisan atau verbal. Verbal yaitu komunikasi menggunakan kata-kata baik hal yang diucapkan maupun yang ditulis ya. Komunikasi lisan yaitu komunikasi menggunakan kata-kata baik itu hal yang diucapkan maupun yang ditulis, yaitu yang pertama komunikasi lisan, jenis komunikasi. Yang kedua, komunikasi nirkabel atau nonverbal, yaitu komunikasi menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak atau isyarat atau gestur ya, atau dengan gambar. Ya. Nah, ini yang kita sekarang lakukan yaitu komunikasi secara daring. Daring itu dalam jaringan ya, komunikasi dalam jaringan. Komunikasi dalam jaringan atau komunikasi virtual, ya ini kita yang sedang melakukan ini sedang komunikasi virtual adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan informasi atau pesan dilakukan dengan menggunakan internet atau melalui dunia maya. Ya, di era pandemi sekarang komunikasi daring itu sangat diperlukan. Ya, pembelajaran online kalian menggunakan Google Classroom. Nah, itu salah satu jenis komunikasi daring yang kalian lakukan bersama Bapak Ibu guru secara online atau dalam jaringan atau nama lainnya virtual ya. Komunikasi daring atau komunikasi virtual dengan menggunakan internet intinya ya. Selanjutnya, nah ini ada beberapa keunggulan dan kelemahan dari komunikasi daring ya. Komunikasi dalam jaringan itu ada keunggulan dan kelemahan. Keunggulan yang pertama, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, ini udah pasti. Ketika kamu memiliki internet dan koneksi yang bagus, kamu bisa melakukan komunikasi daring di mana saja, kapan saja, malam, siang, pagi, atau sore pun kalian bisa melakukan. Nah, ini efisiensi biaya, ya. Efisiensi waktu itu pasti. Terintegrasi dengan layanan TIK dengan baik, ya.
meningkatkan intensitas berkomunikasi, meningkatkan partisipasi antara komunikator dan komunikan. Nah, ini beberapa keunggulan. Nah, ini kelemahannya. Tidak mewakili emosi pengguna. Ini maksudnya kita kan tidak tatap muka dengan seseorang tersebut. Jadi kita tidak bisa melihat secara langsung di depan langsung, itu tidak ya. Jadi secara online kita hanya mungkin melihat wajahnya, tapi secara online tidak bertatap muka secara langsung. Memerlukan perangkat khusus. Nah, ini perangkat khusus dalam artian kita tidak memiliki HP Android, kita tidak memiliki smartphone yang canggih, kita tidak bisa melakukan komunikasi daring dengan baik. Seperti itu. Terlalu banyak informasi yang tidak penting, itu pasti. Menyita konsentrasi. Nah, ini jenis komunikasi daring. Komunikasi daring itu ada komunikasi daring sinkron atau serempak, secara serempak ya. Komunikasi menggunakan komputer waktu media sebagai media komputer yang terjadi secara serempak, waktu nyata real time. Real time itu on terus ya. Ada text chat dan video chat ya. Komunikasi ada komunikasi daring sinkron ya atau serempak. Yang kedua ada komunikasi daring asinkron atau tidak serempak. Atau komunikasi menggunakan perangkat komputer yang dilakukan secara tunda ya. Jadi pakainya email ya. Jadi kita ngirim dulu ke orang itu nunggu dulu harus balas. Tapi secara kalau yang komunikasi daring sinkron, text chat atau video chat, itu kita bisa langsung tatap muka, bisa langsung balas-balasan chat dengan orang tersebut ya. Itu ada jenis dua, daring sinkron dan daring asinkron. Nah, ini ada komponen-komponen pendukung komunikasi daring ya. Pendukung-pendukung komunikasi daring yang pertama itu ada perangkat keras, pasti ada komputer, ada headset, ada komputer perangkat lunak atau software ya, hardware, ada software. Yang ketiga ada brainware ya, seperti itu. Pak Yuda hanya menjelaskan tentang sedikit simulasi digital. Jadi intinya SIMDIKOM, simulasi digital dan komunikasi, kalian nanti akan mempelajari berbagai macam tentang teknologi. Jadi waktu mungkin kalian SMP, kalian mempelajari ada namanya TIK ya, ada TIK. Kalau di SMK nanti kita akan belajar namanya simulasi digital dan komunikasi. Nanti kita juga belajar tentang mengetik, menghitung di Excel, PowerPoint, dan beberapa software lainnya ya. Karena sekarang dengan masa pandemi sekarang, kita belajar secara online. Jadi kalian melihat channel YouTube-nya Pak Yuda akan ajarkan tentang beberapa materi tentang simulasi digital di channel YouTube ya. Jadi untuk materi pertama itu tentang simulasi digital dan komunikasi dalam jaringan. Nah, itu pengertian komunikasi, komunikasi daring dan yang lainnya. Hanya seperti itu, kalian catat dari awal materi ini di buku. Setelah itu kalian foto buku tersebut lalu kirimkan ke WhatsApp milik Pak Yuda sebagai bukti kalian sudah mengerjakan dan kalian melihat video YouTube di channel Pak Yuda. Oke, jangan lupa kalian komen di bawah ya sebagai tanda kalian presensi untuk melihat video ini. Komen di bawah contoh, nama saya Yuda Dibintoro, kelas 10 TKRO. Ya, hanya seperti itu. Terima kasih dari Pak Yuda. Selamat pagi. Semoga sehat selalu untuk siswa-siswi SMK Bina Taruna Purwokerto.